Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai. Jajar genjang. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah 3.11. Mengaitkan rumus keliling dan luas segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium dan layang-layang, dan segitiga. Untuk kompetensi keterampilan yaitu 4.11. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, 1. Menentukan sifat-sifat jajar genjang. 2. Menurunkan rumus keliling dan luas jajar genjang. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar genjang. Sebelum memulai pelajaran, kita ingat materi prasyarat yang nanti akan digunakan dalam materi jajar genjang. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang luas persegi panjang. Masih ingat untuk rumusnya? Untuk luas persegi panjang, rumusnya apa? Ya, betul. Rumusnya adalah panjang kali lebar. L adalah luas, P adalah panjang, L kecil adalah lebar. Sebelum memulai, Bu Guru akan menyajikan suatu permasalahan. Silahkan kalian amati permasalahan berikut ini. Sebuah rumah atapnya berbentuk jajar genjang, seperti gambar di samping, dengan alas 25 meter dan tinggi 4 meter. Jika hari ini atap rumah direncanakan akan diganti dengan asbes baru dan panjang sisi miring atap 5 meter. Yang A, permasalahan yang pertama, jika di sekeliling atap akan dipasang kayu agar lebih kuat atapnya, berapa panjang kayu yang akan dipasang di pinggir atap rumah tersebut? Yang B, berapa luas asbes yang digunakan untuk menutup atap rumah tersebut? Sebelum kalian menyelesaikan permasalahan yang Ibu sajikan tadi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat dari jajar genjang. Silahkan kalian amati jajar genjang A, B, C, D berikut ini. Bagaimana sisi-sisinya? Ya, sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan. Siapa sisi-sisi yang berhadapan? Ya, AD berhadapan dengan BC. AD sama panjang BC. Dan AD sejajar BC. Ini tanda sejajar.
AD panjangnya sama dengan BC, AD sejajar BC. Kemudian sisi AB sama dengan DC dan sisi AB sejajar dengan sisi DC. Berikutnya sudut-sudutnya. Coba kalian lihat di sini bagaimana sudut-sudutnya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan. Berarti di sini yang pertama sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut A sama besar dengan sudut C. Atau besarnya sama dengan sudut C. Sudut B besarnya sama dengan sudut D karena sudut B berhadapan dengan sudut D. Sifat berikutnya. Sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180. Kenapa? Kalau sudut berdekatan di sini berjumlah 180? Kalian ingat sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Sudut A di sini dan sudut B jumlahnya 180 karena sudut A dan sudut B itu dalam sepihak. Kalian ingat pelajaran sebelum penilaian tengah semester. Jadi di sini sudut A ditambah sudut B atau sudut B ditambah sudut C atau sudut C ditambah sudut D atau sudut A ditambah sudut D itu jumlahnya 180 sudut-sudut yang berdekatan. Sekarang diagonal-diagonalnya. Diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua sama besar untuk sifat nomor 4. Ini diagonalnya, garis diagonalnya, garis BD dan garis AC. Di sini garis BD membagi daerah jajar genjang menjadi dua sama besar. Yang pertama, luas daerah ACB sama dengan luas daerah ACD. ACD ini yang segitiga yang atas ini. Bawah dan atas luasnya sama. Yang kedua, luas daerah segitiga ABD sama dengan luas daerah segitiga BCD. Sifat nomor 5, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Misalnya titik yang di tengah ini titik O, maka AO sama dengan CO. AO sama dengan CO. Yang kedua, BO sama dengan DO. Berikutnya, keliling jajar genjang. Keliling itu adalah jumlah panjang sisi. Maka untuk keliling jajar genjang, kalian jumlahkan saja sisi-sisinya. Itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Itu untuk keliling jajar genjang. Berikutnya, luas jajar genjang. Untuk menurunkan luas jajar genjang, kita gunakan luas persegi panjang. Jadi dari jajar genjang dibuat ke persegi panjang. Langkah-langkahnya berikut ini. 1. Gambar sebuah jajar genjang dengan alas dan tinggi sembarang. Contohnya. 2. Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Kita lihat di sini. Alas jajar genjang 6 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tinggi jajar genjang 4 satuan. Tingginya dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Betul, 4 satuan. Langkah 2 sudah, kita lanjutkan ke langkah 3. Potong menurut garis tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Kalian bisa mencobanya di rumah. Bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Ya, ternyata tadi dari jajar genjang bisa dibentuk ke persegi panjang, bisa dibawa ke persegi panjang. Alas jajar genjang menjadi sisi. Nah, di sini tadi alasnya. Menjadi sisi apanya dari persegi panjang? Ya, menjadi panjangnya. Jadi dari alasnya menjadi panjang, persegi panjang. Berikutnya, tinggi jajar genjang. Ini tingginya menjadi apanya persegi panjang? Ya, betul. Menjadi lebarnya persegi panjang. Dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, dapat dicari bahwa jumlah petak pada jajar genjang tersebut adalah, di sini panjangnya 6, lebarnya 4. Luas persegi panjang, jadi panjang kali lebar, 6 kali 4. 6 kali 4 hasilnya? Ya, 24 persegi satuan. Kita akan mencari secara umum untuk rumusnya. Karena alas jajar genjang menjadi sisi, alasnya ini tadinya alas, menjadi sisi apa pada persegi panjang? Menjadi sisi panjang, persegi panjang, dan tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar dari persegi panjang. Jadi di sini asalnya adalah alas jajar genjang menjadi panjang persegi panjang. Tinggi jajar genjang menjadi lebar persegi panjang. Jadi dari jajar genjang dibawa ke persegi panjang. Maka luas jajar genjang dapat diturunkan dari luas persegi panjang. Ya. Sehingga luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Sehingga dalam hal ini luas jajar genjang yang kita cari kita bawa ke persegi panjang tadi. Jadi panjangnya menjadi alasnya dan lebarnya menjadi tinggi. Asalnya dari panjang, asalnya dari alas jajar genjang, lebar asalnya dari tinggi jajar genjang. Sehingga luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Setelah kalian mengetahui rumus keliling dan luas jajar genjang, kalian bisa menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu berikan. Itu permasalahan sebuah atap rumah yang berbentuk jajar genjang. Sebuah rumah atapnya berbentuk jajar genjang seperti gambar di samping. Alasnya 25 meter dan tingginya 4 meter. Kemudian jika hari ini atap rumah direncanakan akan diganti dengan asbes baru dan panjang sisi miring atap 5 meter. A.
Jika di sekeliling atap akan dipasang kayu agar lebih kuat atapnya, berapa panjang kayu yang akan dipasang di pinggir atap rumah tersebut? Yang B, berapa luas asbes yang digunakan untuk menutup atap rumah tersebut? Di sini Bu Guru sudah buatkan sketsanya, ukuran atap rumahnya yang berbentuk jajar genjang, alasnya 25 meter, tingginya 4 meter dan sisi miringnya 5 meter. Dari permasalahan tadi kita bisa menuliskan yang diketahui pada soal. Yang pertama, alas atap yang berbentuk jajar genjang itu 25 meter, tingginya 4 meter. Ditanyakan A, berapa panjang kayu yang dipasang di sekeliling atap. Yang kedua, berapa luas asbes. Yang A, panjang kayu. Panjang kayu yang diperlukan itu adalah sama saja dengan kita mencari keliling atapnya. Itu kita jumlahkan saja panjang sisinya. AB tambah BC tambah CD tambah AD. 25 tambah 5 tambah 25 tambah 5. Hasilnya 60. Jadi panjang kayu yang diperlukan itu 60 meter. Luas asbes itu sama saja dengan mencari luas atapnya. Luas atap berbentuk jajar genjang. Rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Sama dengan alasnya 25, tingginya 4. 25 kali 4 itu 100. Jadi luas asbes yang diperlukan 100 meter persegi. Berikutnya contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar sudut A dan sudut B. Ini kita memakai sifat jajar genjang. Sudut-sudut yang berdekatan, ini sudut A dan sudut B berdekatan. Jumlahnya berapa? Ya, 180 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A itu 4x plus atau ditambah 5x sama dengan 180 derajat. 4x ditambah 5x itu 9x sama dengan 180 derajat. Maka x sama dengan 180 derajat dibagi 9. X sama dengan 20 derajat. Ini baru x-nya yang kita cari. Berikutnya, untuk sudut A itu besarnya 4x. 4x artinya 4 kali x. Hingga 4 kali x-nya diganti dengan 20. 4 kali 20 itu 80 derajat. Sudut B 5x. 5 kali x-nya 20. 5 kali 20 adalah 100 derajat. Soal nomor 2. Suatu taman berbentuk jajar genjang seperti tampak pada gambar di bawah. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 3 meter. Jika biaya tiap lampu 500.000, berapa biaya yang diperlukan seluruhnya? Dari soal kita bisa mengetahui panjang sisi dari taman itu berbentuk jajar genjang itu adalah 30 meter dan 24 meter. Jarak antar lampu 3 meter. Biaya tiap lampu Rp500.000. Yang ditanyakan biaya seluruhnya. Untuk mencari biaya seluruhnya, kita terlebih dahulu mencari keliling taman. Keliling taman adalah jumlah dari panjang sisinya.
30 tambah 24 ditambah 30 ditambah 24 sama dengan 108. Kemudian untuk mencari banyak lampu kita bagi 108 dibagi 3. Kenapa 3? Karena jarak antar lampu itu 3 meter. 108 dibagi 3 itu ada 36. Biaya seluruhnya kita kalikan dengan banyaknya lampu yang diperlukan dengan biaya per lampu 500.000. 36 kali 500.000 itu adalah 18 juta rupiah. Jadi biaya pasang lampu adalah 18 juta rupiah. Soal nomor 3. Hitunglah A. Luas jajar genjang ABCD, yang B nilai T. Luas adalah alas kali tinggi. Di sini kita bisa menggunakan alasnya AB. Jika kalian mengambil alas AB, maka tingginya adalah di sini ya. Dari sini DE. Di sini kalau ada E berarti di sini DE tingginya. Jadi luasnya sama dengan alasnya 15, tingginya 8. 15 kali 8 itu adalah 120. Itu yang A. Sekarang yang B. Luas itu juga bisa dicari dari kita ambil tinggi yang ini. Tingginya ini tapi alasnya yang mana? Alasnya yang BC. Ketika kamu mengambil alas BC, maka tinggi yang dipakai tinggi yang ini. Tapi ketika kamu mengambil alas AB, tinggi yang dipakai tinggi yang ini. Sehingga untuk mencari T, tadi luasnya kita sudah menemukan 120. 120 sama dengan 10 kali T. Luas juga bisa dicari dari alasnya yang BC, yaitu 10 kali T. T sama dengan 120 dibagi 10. T sama dengan 12. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.